ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang pernah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya Bagi hambanya yang sabar dan tak pernah putus asa. Selamat malam, Sapa Indonesia Malam akhir pekan kembali menyapa Anda. Malam hari ini ditemani saya Audrey Chandra dan Tentunya saya Abdel Ahrian. iya, seperti kata lagu The Massive tadi ya, kalau hidup adalah anugerah tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Kalau Cing, malam hari ini atau sepanjang hari ini sudah melakukan apa yang terbaik Cing? Kalau janji itu datang tepat waktu. Demi Itu menghargai itu. Menghargai waktu, menghargai orang yang kita janjikan. Ih sedap. Bener gak sih? Bener banget. Oh bener ya, salah satunya itu ya. Benar dong, benar. Itu kan ya. tanda cinta ya, Betul, ya. ya. Nah sama seperti juga jajaran Kabinet Merah Putih yang baru saja diberi amanah sebagai pembantu presiden 5 tahun ke depan. Sayangnya nggak dipanggil ya Cing ya kemarin yang nggak dapat telepon ya? Kemarin saya dipanggil sama presiden, dipanggil Prabowo. Tapi saya nggak nengok karena saya Abdel. Oh iya, masuk. Iya, lumayan lah, lumayan. Oke, jadi nanti selama 1,5 jam kita akan menemani berdua ya Cing ya? Betul, ya kita juga akan memastikan bahwa kita berdua ini bisa bekerja sama dengan baik dan bersinergi. Selama 5 tahun ke depan? Iya kalau bisa sih, jadi setiap hari ada sapa malam terus. Iya benar ya? Sapa malam, akhir pekan terus. Iya ada, oh jadi nggak ada Senin sampai Jumat Nggak ada, gitu? itu nggak ada akhir pekan, Senin juga Libur disebutnya terus akhir. berarti ya? Ya buat yang lain, buat kita kan kerja. Iya benar, Iya, kerja adalah ibadah ya Cil ya. Iya. Oke, makanya untuk memastikan mereka yang bekerja sama dan juga baik serta bersinergi, berbicara tentang Kabinet Merah Putih yang lagi mengadakan ini. Digembleng di Lembah Tidar. Betul. Di Akmil, Magelang, Iya. Jawa Tengah. Ini Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia menggembleng seluruh anggota Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang mulai dari Kamis kemarin sampai besok nih hari Minggu Cing. Tanggal 27 besok. Besok penutupan. Oke, itu pasti banyak pembekalan buat para menterinya ya. Mungkin ada bekal makan, bekal minum atau? Nyanyi juga saya lihat di beberapa postingannya ada bekal nyanyi. Iya. Karena salah satu syarat jadi pejabat bisa nyanyi dan bisa pidato. Oh. Biasanya kalau ada acara tuh dia harus nyanyi. Oh nyanyi. Jadi di sana juga dibekali kemampuan untuk bernyanyi. Oke. Nah malam hari ini sebenarnya kita nggak cuma cerita dari Akmil yang akan hadir di Sapa Malam, tapi juga soal anak-anak hebat Cing. Oke, anak hebat tuh kayak gimana maksudnya? Bisa terbang? Hebat bisa terbang kayak Batman? Enggak bisa, nggak punya sayap. Oke. Tapi kemudian karena punya kemampuan yang brilian, begitu ya. Cing suka matematika nggak? Suka. Suka. Kalau aku sih jujur kurang suka sama matematika. Iya suka tapi nggak pinter, suka aja. Cukup aja gitu ya Cing ya. Lah, nah oleh karena itu ada jagoan kita nanti, ada jago matematika. Tadi kalau saya tanya sudah berapa kali nih menang? Katanya sudah puluhan kali. Saya di dengar Indonesia. nguping-nguping lagi ganti baju tadi dia di Filipina, di Spanyol. Iya, luar Banyak biasa lah. kan. Iya, Nah iya. terus satu lagi nih Cing yang lagi viral juga. Ada seorang gadis cilik ini di Bali gitu, namanya Nilu. Ini jago bahasa asing. Kalau biasa kan orang jago bahasanya itu Inggris ya, Mandarin, Korea, sekarang kan annyeonghaseyo kan ya. Tapi sekarang ini jagonya katanya 14 bahasa asing. Portugis, bisa gak dia? Portugis. Spanyol lah, Spanyol. Ya. Spanyol lah bisa katanya. Bisa. Prancis. Bisa juga katanya, Jepang, ayo. Belanda.
Bisa juga, tapi nanti kita coba ya kulik-kulik ya Cing ya. Boleh. Oke, nah kalau gitu sebelum kita mulai, saya mau pakai pantun dulu. Karena ada pantun juga sama Mama Friska juga punya pantun. Saya nggak mau kalah soalnya kan. Oke, tapi dibantu bilang cakep ya Cing. Cantik ya. Cantik ya. Jalan-jalan ke pasar malam. Cantik. Beli pecel pedes rasanya. Cantik. Kita mulai Sapa Indonesia Malam. Cantik. Saya Audrey Chandra dan Cing Abdel. Yuk kita mulai acaranya. Penuh dengan ketegangan ya, karena belum pernah naik Hercules. Saya bermaksud membuat negara lebih Saudara Presiden Prabowo menggeblek anggota Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang. Di hari keduanya, para menteri ini menerima materi pembekalan soal hilirisasi, food estate hingga makan bergizi gratis. Presiden Prabowo juga sempat meninjau proses penyiapan program makan bergizi gratis yang digelar Badan Gizi Nasional di Magelang, Jawa Tengah. Tak hanya melatih kedisiplinan, Presiden Prabowo juga menggembleng para menteri dan jajaran kabinet soal program prioritas di Akmil Magelang. Bahkan Prabowo menyempatkan diri meninjau penyiapan menu makan bergizi gratis yang digelar Satuan Pelayanan Makanan Bergizi Badan Gizi Nasional di lokasi yang tidak jauh dari Komplek Akmil Magelang. Prabowo meninjau sistem kerja program makan bergizi gratis termasuk menu dan model bisnisnya. Sebelumnya Prabowo menegaskan makan bergizi gratis merupakan program strategik. Saat sidang Kabinet Perdana 23 Oktober lalu, Prabowo tegas menyatakan siapa yang tidak setuju dengan program ini agar keluar dari pemerintahannya. Saya pertaruhkan kepimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik. Yang tidak mendukung hal ini silakan keluar dari pemerintah yang saya pimpin. Kita satu tim, harus yakin semuanya. Ini bagian daripada rencana kebangkitan bangsa Indonesia. Fokus lain dari pembekalan para Menteri Prabowo di Akmil Magelang adalah tentang pemberantasan korupsi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kemarin memberikan pembekalan terkait pemberantasan korupsi kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih. Di akun media sosialnya, Kapolri menyebut memberikan strategi pemberantasan korupsi dan menumbuhkan budaya anti korupsi demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Soal korupsi, Prabowo tegas menyatakan ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih. Untuk melawan korupsi, Prabowo menegaskan para pejabat atau pimpinan harus bersih terlebih dahulu. Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Berdasarkan laporan KPK, tindak korupsi di tingkat eksekutif dalam 3 tahun terakhir mencapai 198 kasus. Pelaku korupsi melibatkan kepala lembaga atau kementerian, kepala daerah, pejabat struktural di kalangan pegawai negeri sipil, hingga polisi. Sementara di lingkup legislatif, yakni parlemen, baik pusat maupun daerah, mencapai 50 kasus. Sedangkan di lingkup yudikatif, 11 kasus. Kerana yudikatif, baru-baru ini Kejaksaan Agung mengungkap kasus dugaan suap dalam kasus persidangan Ronald Tanur. Praktik korupsi ini melibatkan hakim, pengacara, hingga mantan pejabat di Mahkamah Agung. Tim Liputan, Kompas TV.
Dan selain kegiatan strategis soal pemerintahan, agenda Prabowo dan para menteri di Akmil juga diisi dengan beragam acara demi melatih kedisiplinan dan juga kekompakan antar menteri. Selengkapnya kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV, ada Febriana Mila yang sejak dari kemarin nih mengikuti agenda di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Mila, jadi apa agenda retreat para menteri dan wamen Prabowo malam hari ini? Ya, Audrey dan juga saudara, di penutupan hari kedua pembekalan Kabinet Merah Putih di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah, ini adalah malam keakraban, di mana malam keakraban ini dimulai sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan nanti pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk malam keakraban ini nanti akan dilakukan santap makan malam bersama, kemudian juga berbincang saling mengenal antar menteri, wakil menteri, kepala utusan, kemudian juga kepala badan, utusan staf presiden dan juga staf khusus. Dan untuk hal ini Presiden Prabowo Subianto ingin menunjukkan rasa kebersamaan, kemudian juga membangun dan juga meningkatkan rasa kesolidan dan kekompakan antar anggota kabinet, sehingga nanti dalam menjalankan visi dan juga misinya ke depan, Kabinet Merah Putih ini akan semakin solid dan lebih efektif. Dan untuk hari ini tadi pagi mulai dari 5:30 ini gerak badan dan juga pelatihan baris berbaris, kemudian dilanjutkan dengan pembekalan materi. Dan hal ini juga yang disampaikan oleh Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer. Hari ini semua agenda sudah kita selesaiin, pagi olahraga, kemudian ada pematerian diisi oleh Bu Sri Mulyani, kemudian ada beberapa pemateri. Nah, hari ini malam kita siapkan malam keakraban. Nah, di semua nanti pakai batik juga, ya banyak. Pokoknya kita lihat nanti banyak hal yang nggak pernah kita rasakan, hari ini kita rasakan luar biasa, pokoknya top banget. Ya, saudara, itu tadi pernyataan yang disampaikan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer, di mana Immanuel menyampaikan bahwasannya ada siapa saja pemateri yang tadi menyampaikan materi seperti Sri Mulyani, kemudian juga ada Luhut Binsar Panjaitan terkait dengan bagaimana dia pengalamannya bekerja di pemerintahan sehingga bisa membangun bangsa ini dan juga memajukan bangsa Indonesia. Kemudian juga Sri Mulyani terkait dengan anggaran ataupun perencanaan keuangan. Audrey. Dari sekian banyak pembekalan materi, kan hari ini juga ada pembekalan materi Mila soal food estate dan juga makan bergizi gratis. Jadi apa pesan khusus nih soal makan bergizi gratis dan juga food estate dari Presiden Prabowo? Ya, memang food estate dan juga terkait dengan makan bergizi gratis ini menjadi dua program unggulan di pemerintahan Prabowo Gibran, di mana ini diharapkan dengan setelah adanya pembekalan ataupun retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah, para menteri ini dapat berkoordinasi, kemudian juga bersama-sama untuk menyukseskan dua program unggulan ini, di mana memang dari pemerintahan Prabowo Gibran ini berharap untuk makan bergizi gratis ini mulai tahun 2024 akhir dan mulai awal 2025 ini sudah bisa terlaksana dengan baik, dengan sasaran ibu hamil, kemudian ibu menyusui, balita dan juga anak sekolah mulai dari PAUD sampai dengan SMA. Kemudian juga terkait dengan food estate ini diharapkan bangsa Indonesia dapat swasembada pangan sendiri dan juga swasembada energi, di mana ini nanti akan ada daerah-daerah yang akan difokuskan untuk program food estate. Di antaranya nanti akan ada 3 tahun terakhir ini targetnya akan ada tiga banyak sekali daerah yang nantinya akan dilibatkan dalam food estate ini. Audrey.
Selain pembekalan materi, malam hari ini juga dilakukan malam keakraban ya bersama dengan Menteri dan juga Presiden. Terima kasih laporannya langsung dari Magelang, Jawa Tengah, Febriana Mila. Kita ke informasi lain, Saudara. Kejaksaan Agung mengaku telah berupaya mencari Ronald Tanur dan telah melayangkan surat pemanggilan sebagai saksi dalam kasus suap dan gratifikasi senilai 25 miliar rupiah untuk vonis bebasnya.